Mujizat di tengah ketidakmungkinan. Kekalian Tuhan, kesempatan Anda kita akan bersama-sama untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja, memandu, membantu, menolong kita di tengah perjalanan kehidupan, di tengah tantangan yang begitu luar biasa, secara khusus pada masa pandemi COVID ini. Kitab Keluaran pasal 3 ayat 1-12. Janah teks Anda bagi singgo pernah si baca, ini berbicara tentang pemanggilan Tuhan kepada Musa. Adi si ingat-ingat teks Anda di mana Musa adalah seorang pribadi yang pernah melarikan diri karena dia pernah menjadi buronan politik. Jadi ya di dah kami Musa ini sebenarnya adalah orang yang punya pergumulan berat. Mantan seorang anak raja, si akhirnya melarikan diri karena dia pernah membunuh di Mesir. Kiam yaku padang gurun, bersembunyi dari rasa khawatir dan pengejaran tentara Mesir. Janah biasanya jelma dinggo melarikan diri ke sebuah tempat persembunyian itu karena rasa khawatir, rasa tidak percaya diri, rasa ketidakmungkinan untuk meniti masa depan dengan baik. Sekalian mari kita belajar bagaimana Musa yang bersembunyi dan melarikan diri itu dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara besar. Jadi kitab Keluaran pasal 3 ayat 1-12 Enda dimulai oleh sebuah informasi bahwa tupung Musa mengembalakan ternak memanah Jethro di kaki gunung Sinai. Ia didatangi oleh Tuhan dengan cara yang unik. Tuhan hadir lewat nyala api dalam semak berduri. Maka adi si perdiatekan Enda jadi berita anugerah loh man kita bahwa Tuhan itu mengetahui di mana anaknya bersembunyi dan terpuruk dalam kehidupan. Tuhan tidak pernah melupakan orang-orang yang bisa jadi terbatas, terpuruk dalam kehidupan. Bahkan di sini teks Enda, Musa yang begitu terpuruknya sehingga melarikan diri justru jadi target Tuhan. Maka ke tempat persembunyiannya pun Tuhan datang menemui Musa. Maka di sini Enda lagi sendiri dia dalam menggembalakan ternak. Disitulah Tuhan ada. Tuhan hadir dan menemui Musa dengan cara yang unik, yaitu semak berduri yang menyala. Senin rasturang, ate kami ngatakan ulah kita biar bahwa dalam semua kondisi kehidupan kita yang sangat terpuruk atau mungkin ke tempat kita melarikan diri dan bersembunyi, Tuhan itu selalu ada untuk kita. Jenari teks Ogenta Enda memberi kita juga sebuah informasi yang menarik gitu ya. Tuhan mencidahkan dirina man Musa. Dia mencari cara untuk bisa dikenal oleh Musa. Enda pe berita semeriah Enda. Ternyata bukan Musa yang mencari-cari berjuang untuk bertemu di mana ada Tuhan dalam keterpurukanku begitu. Tapi Tuhan yang mencari cara untuk bisa bertemu dengan Musa dan dikenal oleh Musa. Luar biasa ya. Jenari ayat berikutnya Tuhan itu memanggil nama Musa dari semak berduri. Nina Musa, Musa. Luar biasa. Hendape satu kabar sukacita membantah. Kalau orang yang melarikan diri itu kan perasaannya tidak berguna ya, merasa tidak berharga atau mungkin sudah terlupakan dari perjalanan hidup. Secara status dia menjadi hilang dari peredaran sosial. Secara status dia menjadi tidak diingat oleh siapa-siapa. Tapi kalimat dari teks Enda, Allah memanggil nama. Artinya Tuhan tidak lupa pada kita, pada anak-anaknya. Maka dia sebut nama Musa. Musa.
Enda berita semeriah. Kekalian Tuhan, kemanapun nanti kita perjalanan hidup yang kadang-kadang kita anggap itu membuat kita lenyap dari peredaran kehidupan, Tuhan di batai mengingat nama kita. Dia tahu nama kita persis. Kalaupun mungkin dunia ini melupakan nama kita, kalaupun mungkin dunia ini melenyapkan atau menyingkirkan kita, tapi ulah kita lupa bahwa Tuhan kita itu mengenal nama kita. Dia tahu kita di mana berada, dan Dia datang kepada tempat persembunyian dan keterpurukan kita. Oke, kita akan lanjut. Ibas Musa dahari semak berduri yang menyala tadi, tiba-tiba Tuhan berkata, Musa, olah dahari ku jenda sebab ingan enda badia tangtangi selop du. Enda pe berita semeriah kaman bantah karena Tuhan itu hadir di tempat yang mungkin menurut Musa tidak ada Tuhan gitu ya. Allah hadir dimanapun bisa. Zanah, di mana Allah hadir, tempat itu menjadi kudus. Maka ketika Tuhan berkata Musa, tempat enda badia, itu menunjukkan bahwa tempat itu sudah menjadi khusus bagi tempat pertemuan Allah dan Musa. Makalah bahwa ada ingan si menentukan apakah kita mencari Tuhan ke tempat mana-mana, ingan jasi baci ku jumpai Tuhan. Bukan. Tuhan itu berkenan membuat semua tempat menjadi kudus dan menjadi tempat kita bertemu dengan Dia. Jangan perlu diingat bahwa Tuhanlah yang memfasilitasi perjumpaan kita dengan Dia, bukan kita yang berjuang mati-matian dengan otak kita, dengan strategi kita untuk mencari Tuhan. Berita anugerah baswarena. Berita anugerah berikutnya ngerana Tuhan man Musa. Aku kap di bata nini nindu Abraham, Ishak dan Yakub. Endape disitangkap menjadi sebuah pesan di mana Tuhan itu yang mencari cara membuat Musa mengenal Tuhan. Tuhan mencari cara untuk membuat dirinya dikenal oleh Musa. Musa sendiri mungkin gak mengenal Tuhan, tapi Tuhan mencari cara untuk membuat dirinya dikenal. Kekalian Tuhan, luar biasa Tuhan tena. Kadang-kadang kita kan berpikir, wah hidupku ini tidak akan di-TRG oleh Tuhan, tidak akan dikenal oleh Tuhan jika aku tidak berjuang untuk ini dan itu, untuk ini dan itu. Tapi ternyata Tuhan ngesindarami dalan gelah ia si tanai. Kuakap enda jadi kekuatan spiritual membantah bahwa Tuhan itu mencintai Musa dalam keterbatasan Musa mengenal dirinya. Jadi Tuhanlah peridoina Musa enda, kalaupun Musa tidak mengenal Tuhan, tapi justru Tuhan mencari cara untuk memperkenalkan dirinya bagi Musa. Kuakap baci enda jadi spiritual. Kekalian Tuhan baci saja kita bas perjalanan kehidupan tak bersama keluarga, bersama teman. Mungkin orang lain gak mengenal kita, tapi ciri-ciri kita orang yang sudah beriman, kita mencoba membuat orang lain paham ya. Tidak lampridoi kalau si deban lah erban kalau ke akhirnya merasa semakin terpuruk ketika dia tidak tahu apa-apa. Sebab tanggung jawab kalau si kelang ate itu membuat orang lain dalam keterbatasannya pun mengerti sesuatu lebih baik. Itulah yang dikerjakan oleh Tuhan. Oke, kita akan masuk kepada poin berikut. Dalam pertemuan Tuhan dengan Musa enda, Tuhan itu ndilo Musa untuk melakukan tugas besar, yaitu membebaskan bangsa Israel. Aku memang agak unik kok Kak Tuhan di bata tenda. Allah kita itu memiliki rencana baik bagi bangsa Israel, kalaupun bangsa Israel tidak tahu apa yang baik bagi diri mereka yang sedang terjajah. Adik kuakap berkitakan 350 tahun bangsa Israel yang terjajah. Bangsa Israel yang hampir tidak memiliki lagi kemampuan untuk membebaskan diri. Lana yang kanu uga mulahi bana bas keterpurukan. Sama dengan Musa juga ya. Musa mungkin dalam pelarian dan keterpurukannya, dia selalu sendiri mengembalakan ternaknya. Musa sendiri pun mungkin tidak tahu lagi apa yang perlu dia buat untuk masa depannya. Tapi mari si perdetekan jenda dalam kondisi manusia, bangsa Israel dan Musa yang tidak tahu lagi menuju masa depan, Tuhan ada di sana. Karena kalimat si pertama
cukup manis jenda iblaskan Tuhan. Ni naman Musa, enggo ku begi bangsa Israel nderku, enggo aku nusur kuja, jana ateku membebaskan ia. Coba perhatikan kalimat pertama ini, enggo aku nusur, enggo kuida, enggo ku begi, jana ateku membebaskan ia. Maka kudilo kam mulahi bangsa Israel. Ini luar biasa sebenarnya. Orang yang sangat terpuruk itu dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa yang terpuruk. Aku kadang-kadang bertanya juga dalam hatiku, Tuhan kenapa kamu tidak panggil orang-orang yang begitu super, okay? Tapi kamu panggil orang yang begitu terbatas. Adi secara logika aku hampir kuakap ini kan pekerjaan mustahil gitu ya. Tapi di sini Pustaka Sibadia banyak sekali Yesus bekerja dengan cara jenis ini. Idilona manusia si terbatas jadi temanna untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan atau perbaikan-perbaikan kehidupan. Jadi di si perdetekan bahwa keterbatasan manusia, kekurangan manusia itu tidak membatasi rencana baik Allah dan tidak pernah menggagalkan rencana baik Tuhan. Maka di kita jenda serayan Tuhan, pandita, pertua diakan, ini jadi modal kita loh. Baci jadi bas masa-masa pandemi adalah nesitah kai peman bahanan cukup berat kehidupan enda, baik secara ekonomi, sosial, politik, secara kesehatan. Latih ngesiakap kita serayan enda, terus ku pengurus PJJ dan kategorial kita nggak ngerti apa mau dibuat, maka efeknya baci macam-macam. Kita pun akhirnya menarik diri dari pelayanan. Si suruti banta baci jadi mon ban biarna kita lah sitah kaiman bahanan yang rumah sate kita cirempu lanai kaipe terbantam biar kita duna si ku kerjakan yang salah, yang akan ku kerjakan ini tidak tepat. Jadi ketimbang tertah aku lah beluh, timbang tertah aku tidak mampu, ya lebih bagus diam dan menarik diri. Atau lebih jauh mungkin kita bisa mempersalahkan juga orang lain, gereja nakin pelorban kaipe, pelarban kai dan sebagainya. Tapi hari ini ada jalan keluar bagi kita, bahwa di tengah keterpurukan Tuhan yang berinisiatif untuk membebaskan bangsanya sekaligus untuk menguatkan Musa kembali. Mari fokuskan lebih kubas poin ini. Tuhanlah yang berencana membebaskan bangsanya, dan Tuhan juga berencana untuk memanggil Musa. Secara kinetikan, secara teologi, bahwa proses pembaharuan itu sebenarnya tidak di-start karena kita manusia ini sempurna, tidak di-start karena kita memiliki cara berpikir yang luar biasa, yang ekstra secara kemampuan kemanusiaan. Semua pembaharuan di-start dari rencana baik Tuhan, kalaupun kita mungkin terbatas dalam memiliki rencana-rencana, planning atau strategi yang cukup baik. Maka setengah masa pandemi COVID-19 olah kita biar ada Tuhan untuk kita. Tinggal pekerjaan kita, apakah kita menyadari Tuhan adalah pemerakarsa atas segala kebaikan. Tugas kita adalah menyadari dan mengimani bahwa Tuhan adalah sumber pembaharuan, bukan kita. Kalaupun dunia ini terbatas, tapi Tuhan kita tidak dibatasi oleh situasi dunia. Manbata kirna serayan Tuhan telah kita di tengah pandemi ini. Tuhan tidak akan berdiam, tapi Tuhan akan bekerja untuk menunjukkan kasih kuasanya melalui keterbatasan kita. Zana lead poin penting ia kami agenda. Kenapa kita yang terbatas ini dipakai oleh Tuhan? Atau manusia sila sempurna juga dipakai oleh Tuhan. Endakrina adalah cara Tuhan untuk membuka mata kita, bahwa Tuhan yang baiklah yang akan bekerja di depan mata kita. Jadilah bukan kita yang akan bekerja, tapi Tuhan yang akan bekerja di depan mata kita. Adisi pelajari kari terus perdalanan teks enda, ternyata Musa yang begitu terbatas itu akan menyaksikan keajaiban Tuhan di tengah ketidakmungkinan. Memang pernah katakan Musa, Tuhan, lah mungkin aku Tuhan, nggak bisa aku, terbatas kalau aku belum ngerana. Betul juga, karena Musa kan fokus pada dirinya yang mungkin pernah punya kelemahan, yang mungkin pernah punya keterbatasan, atau mungkin karena dia buronan politik dari orang Mesir.
Memang secara kejiwaan, kalau kita terlalu banyak fokus pada kelemahan dan kekhawatiran kita, ya efeknya memang rasa takut, rasa khawatir dan sebagainya. Tapi hadirlah ajar kita rahtek senda bahwa proses pembaharuan itu bukan karena kita harus lebih dulu sempurna, tapi karena kasih Tuhan kita lah yang sempurna untuk memperbaiki umatnya, dan kasih Tuhanlah yang sempurna untuk melengkapi kita. Mari si perdetekan ini. Musenda ban biarna, engkau mendekatakan Tuhan, engkau ku begi pertangis bangsaku, engkau aku nusur ku Israel, aku sudah melihat, aku akan membebaskan mereka. Tiga kata aja dapat katakan Tuhan, aku akan. Tapi manusia mungkin kita juga sama seperti Musa. Kita kan fokus pada kelemahan, ketakutan, kekhawatiran, karena kita pengen memproteksi diri dari hal-hal yang membuat kita ya merasa dipermalukan dan sebagainya. Sekali hari Musa terlalu banyak memperhatikan sesuatu yang membangun rasa khawatirnya. Tapi sekali hari kasih dan jenda berita semeriah, kalaupun Musa fokus pada khawatirannya, sekali lagi Tuhan berkata, aku kari membuka dalan, aku raskam, aku akan mengadakan mujizat di depan matamu. Jadi seni resturang membantah serain Tuhan, pertodiakan pengurus BJJRS kategorial di tengah pandemi yang begini sulit. Mari kita arahkan mata kita pada Tuhan, bukan pada diri kita sendiri. Karena kalau kita mengarahkan diri pada diri sendiri, kita yang akan jadi khawatir, karena memang benar kita ini adalah manusia terbatas. Tapi kalau kita fokus pada Tuhan, Tuhan sudah berkata, aku yang akan bergerak, berjalan, turun bersama engkau. Aku akan bersama engkau sepanjang zaman. Hadis teruskan kari teks senda si Idah, bahwa Musa akhirnya membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian, bukan karena manusia kuat, tapi karena Tuhan yang kuat. Maka akhirnya aku perhatikan dalam teks senda, Musa lah yang paling banyak melihat mujizat Tuhan di tengah ketidakmungkinan. Tuhan menunjukkan sederetan kuasanya sepanjang kita anak-anaknya pasrah dan percaya pada Tuhan. Kita perpelun GBKP. Kita akan melampaui pandemi ini bukan karena kita kuat dan kita sempurna, tapi karena Tuhan Yesus ras kita dan kita percaya, maka kita akan melihat mujizat di tengah kemungkinan.